Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I'm fine here and I hope you all fine. Hari ini kita akan membahas tentang unit 11 di buku bahasa Inggris. Dan di buku unit 11 ada lesson 2 grammar. Dan di sini ada yang namanya recount text. Oke, students, siap? Ibu akan menerangkan tentang recount text. Berbicara tentang recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali pengalaman-pengalaman pribadi kita atau orang lain dan ditulis, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Nah, misalnya kamu berbicara dengan teman, "Hei, aku kemarin pergi ke rumah nenek. Di sana aku berenang, kemudian main-main di pantai, main poli, dan sebagainya." Nah, itu termasuk sebagai text recount. Kalau misalnya dalam bahasa kita mungkin itu menceritakan pengalaman pribadi dalam bentuk tulisan maupun secara lisan. Nah, text recount fungsinya mengulang atau menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Nah, dari text recount adalah to retell past events. Maksudnya untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa di masa yang lalu. Ada 3 bagian di dalam text recount. Bisa dilihat di bukumu. Bagian orientation yang berisi siapa yang terlibat di dalam cerita, tokoh yang terlibat dalam cerita, kemudian apa yang terjadi, kemudian waktu terjadinya tuh kapan. Nah, kita ringkasnya seperti ini, Ibu tuliskan. Orientation. Dalam orientation ada yang namanya when. When artinya kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian ada who. Artinya siapa-siapa saja yang terlibat di dalam cerita tersebut. Kemudian what. What artinya apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah events. Events artinya peristiwa. Jadi bisa peristiwa saja, satu peristiwa ataupun peristiwa-peristiwa, tapi kebanyakannya adalah rangkaian peristiwa. Jadi events ini tulis aja berapa events di dalamnya. Ada event 1, 2, dan seterusnya. Dan bagian ketiga adalah reorientation. Atau kalau di bukumu itu namanya evaluation. Isinya adalah bisa berupa kesimpulan atau isi dari reorientation bisa berupa kesimpulan atau kesan dari si penulis terhadap peristiwa-peristiwa yang dialaminya selama maksudnya peristiwa-peristiwa yang dialaminya yang diceritakannya di dalam teks recount ini.
Sekarang coba kita amati bagian halaman yang sama dari bagian recount text tadi. Nah, di sini ada bagian orientation dan ada bagian events, dan ini terakhir evaluation atau yang tadi Ibu sebut dengan reorientation. Sekarang kita amati di bagian orientation. Ada kalimat di sini last week. Nah, last week ini adalah berarti keterangan waktu yang dituliskan di orientation tadi. Last week artinya lalu. Minggu lalu. We had an English test. Kami melaksanakan ulangan bahasa Inggris. Siapa yang jadi tokohnya? Kami. Sudah ketahuan kan? Lalu Miss Rara, our English teacher, Bu Rara, guru bahasa Inggris kami, return the test papers to us this morning. Bu Rara mengembalikan kertas tes kami pagi ini, dan yang berarti itu adalah tokohnya kami dan Bu Rara. Kalau diamati dari cerita tadi, yang menjadi who di sini adalah we, Miss Rara. Keterangan waktunya atau when-nya last week. Dan what-nya atau events-nya adalah English test. Sudah. Sekarang kita masuk ke bagian 2 atau events. Bagian events berbunyi I pass, artinya aku lulus. The test had 100 questions. Tesnya terdiri dari 100 pertanyaan. I made 2 mistakes. Aku membuat 2 kesalahan. Nah, events yang pertama, aku lulus. Dan events yang kedua, dia menceritakan bahwa dia hanya punya 2 kesalahan. Miss Rara congratulated me. Bu Rara memberi selamat kepadaku. Nah, ini adalah events yang ketiga. Because I get the best score, karena aku mendapat nilai terbaik among all students, di antara seluruh siswa in my class, di kelasku. I was very happy. Aku sangat senang. Nah, dan yang ketiga sekarang bagian evaluasi. Evaluasi atau evaluation di sini terdiri dari ungkapan perasaan, kemudian kesimpulan yang juga bisa berupa kesan yang dirasakan oleh si penulis di sini tentang hal-hal yang dialaminya di bagian events. Bisa kita lihat di bagian kalimat ke paragraf kedua. Nah, kita bisa lihat di paragraf kedua ini merupakan evaluasi dari terjadinya events di atas. Kenapa terjadi events di atas? Maksudnya kenapa dia bisa lulus dengan nilai terbaik? Ternyata pada bagian evaluasi dia bicara acaranya, kenapa dia bisa mendapat nilai terbaik. Nih, di bagian paragraf 2 berbunyi, My sister helped me study English. Saudaraku membantuku untuk belajar bahasa Inggris. Oh, ternyata itu kuncinya salah satunya. Dan kemudian she accompanied the practicing. Dia menemani ketika mempraktekkan the conversation together, mempraktekkan dialog bersama-sama. She also dictated some sentences. Dia juga mendiktekan beberapa kalimat for me, untukku. And I wrote them on my notebook. Dan aku menulisnya di dalam buku catatanku. She checked my works. Dia mencek pekerjaanku and corrected my mistakes. Dan mengoreksi kesalahan-kesalahanku. Oh, pantas dia mendapatkan nilai yang terbaik seperti yang tertulis di eventsnya ini, karena ini alasannya. Nah, jadi di bagian ketiga bisa berupa alasan kenapa terjadi di bagian events, bisa juga kesan mengapa, kesan terhadap events yang telah dilalui. Jadi ada 2 untuk bagian ketiga ini. Bagian yang ini bisa berupa alasan kenapa terjadi
events di bagian kedua, atau berupa kesan tentang peristiwa-peristiwa yang telah dilalui. Oke, karena recount text berupa menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah lalu dan otomatis berarti itu menggunakan simple past tense. Masih ingat tentang simple past tense? Simple past tense menceritakan tentang kerjaan yang dilakukan di masa yang telah lalu. Dan yang kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua. Kalau ibu sebut biasanya sebagai verb to. Nah, sekarang tugasnya adalah 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita yang ibu sebutkan tadi. 2. Garis bawahi kata kerja yang merupakan events. Yang 3, garis bawahi kata kerja kedua yang ada di bagian evaluation. Kalau sudah, silakan difoto dan dikirim ke WA ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.